Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan cerita kita. Hari ini cerita kita akan melanjutkan Perang Khandak part keempat ya. Untuk kawan-kawan yang belum menyimak part ketiga, akan saya pin linknya di pojok kanan atas. Oke kawan-kawan ya, jadi pada saat Perang Khandak memang perang parit ya. Jadi pasukan muslimin dan pasukan Ahzab itu saling lempar batu, panah, lembing itu dari seberang parit. Jadi memang betul-betul hanya senjata jarak jauh yang bisa melampaui parit itu ya. Kemarin di part ketiga memang ada pasukan berkuda yang bisa masuk melalui celah ya. Akan tetapi segera dapat diusir dan Amr ibn Wud bisa mati di tangan singa Allah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan untuk cerita hari ini ada sahabat Nabi yang terluka terkena panah, yaitu Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad adalah pemuka kaum Ansor Bani Aus. Orang-orang kaum Ansor itu sangat mencintai Nabi Muhammad Rasulullah SAW ya. Dan begitu juga Nabi pun mencintai mereka. Dan begitu juga dengan Sa'ad bin Mu'ad. Sampai-sampai Rasulullah itu memerintahkan untuk Sa'ad bin Mu'ad itu dirawat dekat kemah Rasulullah, sehingga memudahkan Rasulullah untuk mengunjunginya. Sa'ad bin Mu'ad pada waktu mempertahankan Madinah, pada waktu perang panah tadi ya, itu terkena oleh panah Hiban bin Qais al-Arqah, sehingga dalam ceritanya itu panah itu kena urat nadi dari tangan Sa'ad bin Mu'ad, sehingga susah untuk darah itu berhenti ya. Jadi memang lukanya cukup parah. Dan kemudian setelah dirawat, itu pun kondisi Sa'ad bin Mu'ad itu tidak membaik ya. Dan kemudian pada suatu saat Sa'ad bin Mu'ad itu berdoa pada Allah, "Ya Allah, seandainya masih Engkau sisakan peperangan antara kami dan orang-orang musyrikin Quraisy, panjangkan umurku, sebab tidak ada kaum yang paling senang aku perangi daripada mereka yang telah menyakiti dan mengusir Rasulmu. Dan jika Engkau menghentikan peperangan antara kami dan mereka, jadikanlah aku sebagai syuhada. Dan jangan Engkau matikan aku sampai aku menyelesaikan masalahku dengan Bani Quraisyah." Demikianlah doa dari Sa'ad bin Mu'ad ya. Dan ternyata memang diijabah oleh Allah. Jadi setelah perang Khandak ini tidak ada lagi perang melawan orang-orang Quraisy. Dan doa yang kedua juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah perang Khandak ini juga ada perang Quraidah, yaitu pengkhianat yang masih ada di dalam kota Madinah, tapi itu nanti ya, diceritakan nanti ya. Dan kemudian kita lanjutkan ke perang Khandak. Di part ketiga kemarin diceritakan bahwa kondisi kaum muslimin memang begitu berat. Selain pada waktu itu musim dingin, juga bahan makanan menipis, dan kekuatan pasukan Ahzab itu sebegitu besarnya sampai Rasul menyarankan untuk memberikan perjanjian kepada kaum Ghatafan untuk menarik pasukannya, kan tetapi tidak disetujui oleh Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah. Jadi memang pada waktu itu musim dingin, kondisi selalu berperang, lelah, capek, dan pengepungan sudah berjalan cukup lama. Dan pada saat semangat kaum muslimin mulai turun, itu datanglah pertolongan Allah, yaitu ada seseorang bernama Nu'aim bin Mas'ud. Siapakah Nu'aim bin Mas'ud ini? Dia adalah seorang dari suku Ghatafan yang kemudian ternyata memutuskan untuk berpindah pihak, yaitu masuk ke barisan muslimin. Nu'aim bin Mas'ud ini pembesar yang cukup terpandang di kaum Ghatafan ya. Jadi mereka semuanya kenal dengan Nu'aim bin Mas'ud. Dan Nu'aim bin Mas'ud menghadap kepada Rasulullah untuk bersyahadat, menyatakan keislamannya. Dan kemudian di depan Rasulullah, Nu'aim bin Mas'ud berkata,
Aku datang untuk menyatakan pengakuanku. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya engkau adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Aku mengakui agama yang engkau bawa sesungguhnya benar. Nu'aim bersungguh-sungguh masuk ke dalam Islam. Dan kemudian dia melanjutkan, wahai Rasulullah, sungguh aku telah benar-benar masuk Islam, dan kaumku tidak mengetahui bahwa aku telah masuk Islam. Perintahkanlah kepadaku perintah apa saja yang dapat aku laksanakan. Dan kemudian Rasulullah menjawab, Nu'aim, engkau hanya seorang diri dari pihak kami. Kembalilah kepada kaummu, dan jika kamu sanggup, takut-takutilah mereka bahwa sesungguhnya mereka lemah dan kami kuat. Sesungguhnya perang itu adalah tipu daya. Dan kemudian Nu'aim bin Mas'ud pun menjawab, saya siap wahai Rasulullah, insya Allah engkau akan segera melihat sesuatu yang mengembirakan. Janji Nu'aim. Ya memang karena Nu'aim itu termasuk salah satu tokoh Ghatafan dan termasuk yang terpandang dan juga cerdasnya. Ini adalah bukti bahwa Allah menurunkan pertolongannya. Dan memang karena Nu'aim bin Mas'ud itu hanya seorang diri, maka apa yang bisa dilakukan oleh Nu'aim bin Mas'ud adalah perang strategi. Nah, kalau di sini memang namanya perang itu tipu daya seperti sabda Rasulullah tadi ya. Tipu daya itu bisa atau halal dipakai. Dan juga dari kecerdasan Nu'aim bin Mas'ud yang dia juga sudah mengetahui bagaimana psikologisnya orang Quraidah dan apa yang akan direncanakan akan dilakukan. Dan kemudian berangkatlah Nu'aim bin Mas'ud ke perkampungan Bani Quraidah untuk melancarkan aksinya. Dan kemudian sesampainya di perkampungan Bani Quraidah, Nu'aim bin Mas'ud berkata, hei Bani Quraidah, kalian semua telah tahu betapa aku sangat mencintai kalian. Dan tidak ada satupun orang dari Bani Quraidah yang mengetahui kalau Nu'aim bin Mas'ud itu sudah masuk Islam dan sedang melancarkan aksinya. Kemudian Nu'aim bin Mas'ud melanjutkan, sebenarnya orang-orang Quraisy dan Ghatafan tidak sama dengan kalian. Sebab ini adalah negeri kalian. Di sini kalian menyimpan harta dan istri-istri kalian. Sementara itu harta dan istri-istri anak-anak orang Quraisy beserta semua kekuatan mereka ada di tempat mereka masing-masing. Sadarlah bahwa pengepungan ini sudah berjalan cukup lama. Orang Quraisy dan Ghatafan mulai kehabisan bekal. Kuda-kuda dan unta mereka sudah semakin kurus karena rumput di sekitar Madinah sudah habis. Sebentar lagi mereka akan pulang. Sementara kalian akan ditinggalkan sendiri untuk menghadapi Muhammad dan pengikutnya. Beranikah kalian menghadapi Muhammad dan pengikutnya? Dan disinilah Nu'aim bin Mas'ud itu mulai menggembosi dan memasukkan rasa khawatir di orang-orang Quraidah bahwa Quraisy itu akan pulang, orang Ghatafan juga akan pulang. Dan orang Quraidah yang memang notabene tinggal di Madinah akan dibiarkan menghadapi pasukan muslimin. Kemudian mulailah orang-orang Quraidah itu berkasak kusuk dan karena memang mereka licik ya. Ditakut-takuti seperti itu tentunya akan menjadi kebingungan. Dan kemudian mereka pun menanyakan kepada Nu'aim, wahai Nu'aim, lantas apa yang harus kami lakukan? Dan kemudian Nu'aim pun menambahkan, mengapa kalian sampai hati mengkhianati Muhammad? Bukankah kalian mengetahui bahwa Muhammad itu sangat jujur dan setia? Ia pasti akan membela kalian jika kalian dalam kesulitan, seperti yang tertera di dalam perjanjian antara kalian dengan Muhammad. Dan jika pasukan Al-Ahzab datang, posisi kalian akan terjepit. Yang pasti kalian tidak akan mampu menghadapi Muhammad dan para pengikutnya jika kalian dan mereka berperang langsung. Orang-orang Yahudi pun semakin bingung. Apa yang harus kami lakukan wahai Nu'aim? Tanya orang-orang Yahudi. Dan kemudian Nu'aim pun memasang jebakannya. Nu'aim berkata, mintalah sandera dari pihak Quraisy dan Ghatafan. Dengan begitu mereka tidak akan pulang, melainkan akan bertempur bersama kalian.
Jangan kalian mau disuruh menyerang sebelum sandera-sandera dari pihak Al-Ahzab ada di tangan kalian. Itu strategi yang disampaikan Nu'aim bin Mas'ud kepada Yahudi, dan kemudian Yahudi pun manggut-manggut. Iya, kalau misalkan mereka punya sandera, tentunya orang Ghatafan dan orang Quraisy tidak akan begitu saja meninggalkan medan perang sampai peperangan itu dimenangkan. Dan akhirnya Bani Quraidah pun memakan jebakan yang dipasang oleh Nu'aim bin Mas'ud. Dan kemudian secara diam-diam Nu'aim bin Mas'ud pergi ke perkemahan Bani Ghatafan yang juga kaumnya. Kemudian kepada mereka Nu'aim berkata, "Wahai kaumku, sebenarnya Bani Quraidah merasa menyesal telah memusuhi Muhammad. Mereka enggan meneruskan peperangan ini di pihak kalian. Hati-hati, mereka akan berpura-pura meminta sandera pada kalian, padahal sandera itu nanti akan diserahkan kepada Muhammad agar Muhammad memaafkan perbuatan mereka." Mendengar hal itu, karena memang Nu'aim bin Mas'ud itu tokoh yang terpandang di Bani Ghatafan ya. Jadi para pemimpin Ghatafan dan Quraisy juga menjadi ragu-ragu terhadap Bani Quraidah. Dan kemudian Abu Sufyan pun menulis surat yang dikirim seorang utusan kepada Ka'ab, pemimpin Bani Quraidah, yang isinya adalah, "Kami sudah cukup lama tinggal di tempat ini dan mengepung Muhammad. Menurut hemat kami, besok kalian harus menyerbu Muhammad dari belakang dan kami akan menyusul." Kemudian balasan dari Ka'ab adalah, "Besok hari Sabtu. Pada hari Sabtu kami tidak dapat berperang atau bekerja apapun." Ini juga Abu Sufyan juga sebenarnya bukan orang bodoh. Jadi dia tidak kemudian langsung mengatakan bahwa aku mendengar kabar bahwa kalian akan berkhianat. Tidak. Tapi Abu Sufyan ingin ngecek kepada orang-orang Bani Quraidah apakah mereka mau berperang atau tidak. Dan ini adalah kecerdasan dari Abu Sufyan yang digunakan juga oleh Nu'aim. Nu'aim yakin bahwa Abu Sufyan tidak akan menanyakan langsung kepada Ka'ab, pemimpin kaum Quraidah. Dan kemudian Abu Sufyan pun memaksa kepada orang-orang Quraidah untuk menyerang Nabi Muhammad, walaupun itu hari Sabtu. Abu Sufyan bilang dalam suratnya, "Cari hari Sabtu lain untuk beribadah. Pokoknya besok Muhammad harus sudah diserbu. Kalau kami sudah mulai menyerang Muhammad sedang kamu tidak turut serta dengan kami, persekutuan kita dengan sendirinya bubar, dan kamu akan kami serbu lebih dahulu sebelum Muhammad." Dan inilah yang terjadi ya. Bani Quraidah sama sekali tidak berani melanggar perjanjian dengan orang-orang Quraisy, karena memang orang-orang Quraisy itu jauh lebih banyak daripada orang-orang Quraidah. Itulah sifat orang-orang munafik ya. Dan kemudian mereka menyampaikan yang sudah dikatakan oleh Nu'aim. Jadi orang-orang Quraidah itu kemudian meminta sandera dari pihak pasukan Ahzab untuk ditahan di benteng orang-orang Quraidah, agar mereka yakin bahwa orang-orang Quraisy dan orang-orang Ghatafan itu tidak akan pergi begitu saja meninggalkan medan perang. Ini adalah umpan yang kedua, jebakan yang kedua yang dipasang dengan kecerdikan Nu'aim bin Mas'ud, sehingga skenario terjadi seperti itu ya. Memanfaatkan kemunafikan orang-orang Bani Quraidah, kelicikan orang-orang Yahudi, dan memang orang-orang Abu Sufyan, orang-orang Quraisy dan orang-orang Ghatafan juga bukan orang-orang bodoh, sehingga hasilnya adalah pasukan Al-Ahzab memaksa orang Quraidah untuk ikut menyerang secara bersamaan kota Madinah, walaupun itu di hari Sabtu. Itu sangat brilian sekali ya intinya. Dan walaupun di hari Sabat itu orang-orang Yahudi itu tidak boleh melakukan apa-apa ya. Tapi ternyata demi keselamatan mereka, akhirnya mereka memutuskan untuk melanggar hari Sabat, akan tetapi meminta jaminan kepada kaum Quraisy dan orang-orang Ghatafan untuk mengirimkan pemuka-pemuka mereka ke benteng Quraidah.
hanya untuk menyelamatkan diri mereka berani melanggar hari Sabat. Ya begitulah ya. Dan tentunya ini seperti apa yang dikatakan Nu'aim bin Mas'ud kepada orang-orang Ghatafan dan Bani Quraisy, bahwa mereka akan meminta sandera yang akan diserahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai bukti mereka menyesal telah melanggar perjanjian damai Madinah. Itu sudah dua jebakan yang dipasang berpasangan, dan akhirnya pun terjadilah perpecahan antara pasukan Al-Ahzab, Bani Quraidah, suku Quraisy dan Ghatafan. Dan pun kalau misalkan mereka mengirimkan pasukan, akan tetapi ternyata orang-orang Quraidah itu licik. Mereka tidak menyerang pasukan Muhammad dari belakang. Tentunya mereka, pasukan Ghatafan dan Quraisy itu akan kesulitan, karena parit di depan mereka itu yang selama ini menahan pasukan mereka lebih dari 20 hari sangat sulit sekali ditembus. Itu akan menimbulkan kerugian yang sangat banyak buat mereka. Sudah all out, banyak pasukan yang gugur dan tidak mendapatkan kemenangan. Itulah yang menjadi pikiran dari orang-orang Quraisy dan orang-orang Ghatafan. Dan kemudian akhirnya semakin yakinlah pasukan Al-Ahzab apa yang dikatakan Nu'aim itu benar. Dan kemudian karena orang-orang Quraisy dan Ghatafan itu menolak menyerahkan sandera, itu pun menjadi keyakinan orang-orang Quraisy bahwa mereka akan ditinggalkan. Quraisy dan Bani Ghatafan pun meyakini bahwa Bani Quraidah telah menyesal untuk ikut di dalam pasukan Al-Ahzab dan mereka akan kembali kepada Piagam Madinah. Demikian tadi ya kawan-kawan, part keempat dari Perang Khandaq, yaitu cerita tentang terlukanya Sa'ad bin Mu'ad dan kemudian kecerdikan dari Nu'aim bin Mas'ud yang merupakan bukti dari datangnya pertolongan Allah yang menggantikan ide Rasulullah untuk mengurangi pasukan Ghatafan. Allah menggantinya dengan strategi yang lebih baik, yaitu masuk Islamnya seorang pemuka Bani Ghatafan yang kemudian berhasil memecah belah pasukan Ahzab. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan, akhir dari perang Al-Ahzab. Apabila ada kesalahan dan kekurangan cerita kita, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya hanyalah manusia dan kebenaran sejati adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.